Kondisi keuangan memburuk sejak era Anies Baswedan. Jakpro diprediksi baru bisa beri dividen 2025. Heru Budi berang, turun tangan bereskan antek-antek bapak kelebihan bayar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi gubernur di DKI, Sunter itu, kita mulai. Sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Udah kita rencanakan. Belum. Saya nggak tahu sekarang apakah sudah. 2023 hati-hati bisa mundur lagi itu. Kalau sudah Pak, itu ya saya senang. Kalau masih 2023 saya masih sanksi. Bukan karena Pak Heru ya, sejak dulu kayak gitu itu memang. Kondisi keuangan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro ternyata sudah memburuk sejak era Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya sejak 2019 lalu Jakpro tak bisa memberikan dividen kepada Pemprov DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rashidi pun memprediksi kondisi keuangan Jakpro baru membaik pada 2025 mendatang. Sebagai informasi, pada era Gubernur Anies Baswedan, sejatinya Jakpro diberi kepercayaan untuk menangani sejumlah mega proyek. Beberapa proyek besar yang dipegang Jakpro di era Anies seperti revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM, pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS, dan pembangunan tempat pengolahan sampah ITF Sunter. Memang beberapa rampung, tapi masih terlilit dengan masalah. JIS, tribunnya roboh dan tidak lulus dalam seleksi sebagai stadion berstandar. Taman Ismail Marzuki juga begitu banyak juga masalahnya, meskipun telah direvitalisasi. Bahkan ITF Sunter yang seharusnya rampung tahun kemarin sampai Anies lengser tidak dikerjakan sama sekali. Namun akhirnya yang diselesaikan malah Stadion JIS. Pembangunan Stadion JIS katanya menelan dana hingga 5 triliun rupiah. Sementara ITF Sunter dibiarkan mangkrak sampai akhir masa jabatan Anies. Padahal volume sampah Jakarta makin lama makin bertambah banyak. Pembuangannya makin lama makin terbatas. Terus solusinya gimana? Ya, mana Anies peduli sekarang? Wong sudah bukan tanggung jawabnya lagi. Hadeh. Yang katanya dilunasi, buktinya ya omdo alias omong doang. Apakah ini bisa dibilang kualitas Jakpro bagus sebagai BUMD profesional? Bukan hanya itu, bahkan Jakpro juga dipercaya Anies untuk menyelenggarakan Formula E di kawasan Ancol pada 2022 lalu hingga 2024 mendatang. Setiap tahunnya perusahaan pelat merah itu pun mendapat suntikan dana hingga triliunan rupiah. Penyertaan modal daerah atau PMD yang diberikan Pemprov DKI kepada Jakpro pun mencapai 1,6 triliun rupiah. Meski disuntik dana triliunan rupiah, nyatanya Jakpro tak bisa memberikan dividen kepada Pemprov DKI. Tak jarang, Jakpro mesti tekor. Seperti saat menggelar Formula E saat mereka harus menggelontorkan anggaran miliar rupiah dari uang perusahaan untuk membuat trek atau lintasan balap Formula E. Makan tuh Formula E, yang jadi senjata makan tuan. Formula E bukan hanya menyerap anggaran dalam batas di luar kewajaran, tapi juga berpotensi membuat Jakpro dan Ancol makin terpuruk dalam kerugian yang makin besar. Buat Formula E, Anies mau jungkir balik untuk membayar komitmen fee-nya, tapi buat ITF Sunter dibiarkan mangkrak. Edian. Terkait masalah ini, Rashidi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dirut Jakpro yang baru diangkat penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Iwan Takwin. Dari hasil koordinasi itu, Iwan pun berjanji bakal segera melakukan pembenahan di tubuh Jakpro. Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah dengan melakukan perombakan jabatan di internal perusahaan pelat merah tersebut. Iwan Takwin pun berjanji kondisi keuangan Jakpro bakal membaik dalam 2 tahun ke depan, sehingga sudah bisa kembali memberikan dividen kepada Pemprov DKI pada 2025 mendatang. Kita sebagai masyarakat perlu bukti, bukan hanya janji. Tapi jika melihat kinerja Heru Budi, saya yakin Jakpro bisa kembali ke jalur yang benar. Karena transparansi yang dilakukan oleh Heru Budi dan pengalamannya mengelola DKI Jakarta tidak perlu diragukan lagi. Heru bakal merombak dan menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh BUMD DKI, termasuk Jakpro.
karena memang perlu dibersihkan dari kotorannya bapak politik identitas. Bagaimana kalau menurut Anda? Surya Paloh diisukan tak berani majukan Anies. Zulfan Lindan, jika pasangan Capres-Cawapres hanya 2, dia bisa merapat ke Gerindra. Anies bakal jadi gelandangan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bang Surya ini kayak ikan lumba-lumba. Lihat ikan lumba-lumba itu kan kalau balik badannya cepat. Cek. Bang Surya itu bisa begitu. Cepat dia baliknya. Cet. Bisa aja dia tiba-tiba tinggalkan PKS sama Demokrat. Ya udah. Ganti capres, ganti cawapres. Ini kan sedang embrio, sedang otak-atik ini. Sedang mencari desain arsitektur pola yang paling ideal. Baik dari kondisi capresnya maupun partai koalisi pengusungnya. Politisi senior sekaligus mantan kader Nasdem, Zulfan Lindan, mengatakan mantan ketua umumnya Surya Paloh disinyalir bisa saja pindah ke koalisi Gerindra dan meninggalkan Anies Baswedan jika paslon dalam Pilpres 2024 hanya 2. Mas Surya Paloh itu akan berada di tempat lain kalau calon presiden dan calon wakil presidennya lebih dari 2, kata Zulfan Lindan melansir dari Total Politik Kamis 9 Februari 2023. Kalau calonnya hanya 2, misalnya, tidak ada pilihan, bisa jadi dia merapat ke Prabowo. Tambahnya, meski begitu wartawan senior Bambang Harimurti mengatakan bahwa apa kemungkinan itu kecil terjadi karena Surya Paloh dan Prabowo bukan sosok yang cocok. Meski begitu, Zulfan mengatakan tidak ada yang tak mungkin. Dia mencontohkan hubungan Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan yang sempat retak namun kini sudah sering ngobrol lagi. Berangkat dari situ, kemungkinan untuk membawa dalam situasi tertentu yang apalagi situasi terdesak, bisa saja Surya Paloh itu lompat ke Gerindra. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari ini, tapi jika melihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh belakangan ini, hal itu memang sangat mungkin terjadi. Dan posisi Anies sudah pasti terancam. Dia akan kebingungan ketika Surya Paloh dan Nasdem merapat ke Gerindra. Karena beberapa petinggi Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu juga telah mendatangi sekretariat bersama atau sekber Partai Gerindra PKB dan terjadi diskusi antara jajaran petinggi 3 partai. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan banyak hal dibicarakan ketiga partai dalam pertemuan itu. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan sampai saat ini Nasdem belum secara gamblang membuat koalisi. Karenanya, kata Huda, peluang Nasdem untuk bisa bergabung dengan partai yang sudah berkoalisi seperti Gerindra PKB itu akan selalu ada. Terkait wacana koalisi perubahan kebangkitan Indonesia Raya, Huda menyebut politik itu sangat dinamis. Hal itu juga senada dengan pernyataan Ahmad Ali yang juga menyebut politik itu sangatlah dinamis. Dari gestur tubuh para petinggi Gerindra, PKB, dan Nasdem, mereka sangat antusias untuk mendeklarasikan bakal calon presiden, entah dari Gerindra atau PKB. Itulah namanya politik. Besok kedelai, sore jadi tempe. Akhirnya, Partai Nasdem merasakan sendiri bagaimana sulitnya membangun koalisi dengan partai oposisi. Angka Nasdem di berbagai survei malah makin turun. Dari 9% hasil pemilu 2019 akhir-akhir ini anjlok di seputaran angka 3 hingga 4%-an saja. Nasdem bukan hanya terlihat absurd tapi juga terlihat sangat bodoh. Ngarepin peningkatan suara kok dari Anies dan partai-partai oposisi, sedangkan Nasdem selama 2 kali pemilu selalu berada di kelompok pemenang. Haduh, hahaha. Setelah sekian lama, saya kira Nasdem baru sadar bahwa mereka ini gak akan kemana-mana. Jika hanya ngarepin Anies dan 2 partai oposisi itu, saya kira ada peran Presiden Jokowi di sini ya. Jadi ketika Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi, itu tujuannya untuk menyadarkan Nasdem. Mungkin Presiden Jokowi menantang logika Nasdem dan kemudian Surya Paloh tergugah pikiran dan kesadarannya. Di titik ini, Nasdem nampaknya mereview semua rencana, semua yang terjadi, semua yang diharapkan terjadi, tapi nggak kesampaian. Yang jelas, keputusan Nasdem akan menentukan nasibnya pada Pilpres 2024. Jika salah memilih, maka kita mungkin akan melihatnya sebatas sejarah bahwa pernah ada partai politik bernama Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda?